Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas video yang berikut ini. Tapi sebelum kita bahas video ini, jangan lupa saudara, Anda subscribe, tombol lonceng dipencet, like, comment, and share. Dan ingat, kalau kita memberikan komentar, itu yang bermanfaat, yang membangun. Ada solusinya untuk persoalan-persoalan seperti ini. Tentu solusinya mengarah kepada damai, karena ajaran Yesus itu cinta damai. Ajaran Yesus itu kasih. Tapi boleh dong kita berpendapat, boleh dong kita memberikan komen, saran, supaya saudara kita yang mengatakan kata-kata ini di video ini boleh berubah, boleh sadar bahwa yang diucapkannya itu sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk diucapkan, apalagi dipublikasikan. Mungkin kalau nggak dipublikasikan sih nggak seperti ini, tetapi karena dipublikasikan ke YouTube, maka kita menonton dan mendengarnya. Maka sebagai pemimpin gereja atau sebagai pendeta, saya memberikan respon terhadap ucapan kata-kata ini, karena ini bisa membahayakan negara kita atau memecah belah bangsa ini, khususnya antar umat beragama. Ini namanya menjadi jokodok. Setuju? Siap turunkan jokodok. Siap turunkan jokodok. Siap lengserkan jokodok. Takbir. Siap turunkan jokodok. Apa pantas kodok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saudara, karena itu kasih komen yang baik, yang ada solusinya. Apa Pak? Habib Rizik? Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Kok pendeta-pendeta mau dibunuh? Bunuh pendeta-pendeta. Bunuh pendeta-pendeta. Bunuh pendeta-pendeta. Saya dulu ini beragama Islam. Dan ibu bapak saya mengajarkan saya ngaji dan mengajarkan saya tentang syariat-syariat Islam. Yang pondasinya adalah ada 5 rukun Islam, ada 6 rukun iman, dan seterusnya dan sebagainya. Dan kita juga belajar tentang hadis, walaupun kita tidak begitu mendalaminya. Namun yang saya ketahui, yang saya pahami dari guru-guru ngaji saya, dari guru-guru sekolah saya di Muhammadiyah, ya, itu Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Dia tidak mengajarkan untuk kita berbuat kekerasan. Dia selalu mengajarkan kelemah lembutan. Terkecuali memang tanda kutip, ya, dalam misalnya hal-hal terjadi peperangan, ya wajib itu perorangan harus membela diri, ya. Jadi setahu saya, yang saya pelajari dan yang diajarkan ke saya, ajaran Nabi saya dulu, Nabi Muhammad SAW, itu ajarannya baik kok, rahmatan lil alamin. Tapi kenapa Bapak seorang Habib yang mengaku keturunan Nabi atau diakui oleh pengikut Bapak keturunan Nabi mengucapkan kata-kata kebencian seperti ini? Itu pertanyaan saya. Pertama, Pak Habib Rizik yang saya hormati, kalau Bapak dengar video ini, ya boleh saja dijawab, nggak ada masalah. Karena saya bertujuan bukan untuk memecah belah, bertujuan bukan untuk mengadu domba, bertujuan bukan untuk saya
membalas dendam atau tidak ada tujuan-tujuan yang negatif. Justru saya mau upload video ini tujuannya adalah supaya saya bisa akrab dengan Pak Habib Rizik. Tidak ada perbedaan kecuali hanya akidah saja. Tapi dalam berbangsa dan bernegara kita tidak ada perbedaan. Sehingga ada jalan untuk kita bisa bersatu. Dalam bahasa yang biasa disebut kita tidak sehukuah dalam akidah, tapi sehukuah kita dalam berbangsa dan bernegara. Berarti kan ada jalan pintu masuk untuk kita bisa sebenarnya bersatu. Bapak Habib Rizik yang saya hormati. Jadi, kenapa Bapak sampai mengucapkan kata-kata demikian? Buru pendeta-pendeta, buru pendeta-pendeta, buru pendeta-pendeta. Mau dibunuh pendeta-pendeta. Sekarang yang kedua Pak Habib Rizik. Kenapa pendeta-pendeta mau dibunuh? Pendeta-pendeta ini salah apa dengan Pak Habib Rizik? Pendeta-pendeta ini buat keonaran apa di bangsa dan di negara ini? Pendeta-pendeta ini buat perbuatan maksiat apa di negara kita, Republik Kesatuan Indonesia ini yang kita cintai? Adakah pendeta-pendeta buat keonaran? Adakah pendeta-pendeta membuat kekacauan? Atau sampai kepada tanda kutip makar? Adakah pendeta-pendeta melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa harus dibunuh? Alasannya apa Pak Habib Rizik? Alasannya apa? Kalau saya tonton video yang dari awalnya, itu kan Pak Habib Rizik marah. Karena ada penista agama yang sebenarnya itu di luar negeri yang membakar karikatur-karikatur yang mengacu kepada Nabi Bapak, Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, kenapa Bapak jadi marah-marah dengan pendeta Indonesia? Karena kalau Bapak bicara pendeta, itu pasti Indonesia. Karena kalau di negara luar sana, itu namanya pastor atau pastor. Jadi, kenapa Bapak jadi emosional marah kepada pendeta-pendeta di Indonesia? Pendeta-pendeta di Indonesia tidak pernah menghina Nabi Muhammad yang Bapak kagumi itu. Pendeta-pendeta di Indonesia juga tidak pernah mengganggu orang-orang Islam beribadah atau sholat di masjid. Baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat maupun sholat sunnah lainnya. Tidak pernah. Saya sebagai pendeta tidak pernah melakukan itu. Dan saya yakin pendeta lain pun tidak melakukan itu. Tapi kenapa sampai Bapak mau bunuh? Kenapa saya harus bereaksi? Ya karena saya pendeta. Berarti kan kalau Bapak bilang pendeta-pendeta, termasuk saya mau Bapak bunuh dong. Kan begitu. Salah saya apa Pak Habib Rizik? Kok sampai Bapak mau bunuh saya? Dan mengajak orang-orang juga untuk panas supaya membunuh. Kenapa? Salah apa saya? Oke, mungkin Bapak bilang Bapak nggak sebut nama. It's okay. Ini no problem. Tetapi kan pendeta-pendeta, saya kan pendeta. Ya tentu saya merasa, wah gimana ini? Saya mau dibunuh. Wah gimana ini? Saya mau dibunuh. Sampai akhirnya saya sudah buat 2 rumah di Kalimantan Barat yang memang mayoritas Kristen di sana. Kami buat rumah misi di sana. Ya, dan sampai saya berpikir dapat rezeki ini saya mau beli rumah di Tarutung. Karena Tarutung itu boleh dikatakan 70 mungkin ya kekristenan di sana. Ya kalau saya salah data ya maaf saja karena saya bukan di bidang ilmu statistik, bukan. Tapi kan ini perkiraan saja. Jadi sampai seperti itu saya Pak. Saya sampai seperti itu Pak Habib Rizik. Oh berarti Pak Pendeta Rizul Lubis takut ya? Bukan. Saya punya istri, saya punya anak. Mereka ingin kedamaian, ketenangan. Kalau saya pribadi, enggak lah. Enggak. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah kita kenapa nggak bisa hidup rukun damai. Walaupun kita tidak sehukuah dalam akidah, dalam agama. Tapi
Tapi kan kita anak bangsa, sehukuah dalam bernegara, berbangsa. Ya, kenapa Pak? Kami salah apa Pak? Apa? Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Dan Kristen radikal mau dibunuh juga. Loh, Pak, setahu saya tidak ada Kristen radikal. Kalaupun ada yang mengatakan dalam khotbah, mari kita radikal. Bukan radikal kepada agama, tapi radikal kepada Yesus. Radikal itu Pak, sebenarnya itu dari kata radik. Radik itu memegang kuat, memegang teguh, ya, memegang teguh apa yang dia percaya, apa yang dia yakini. Jadi kalau ada pendeta mengomong atau bicara, mari kita radikal. Itu bukan radikal maksudnya kita bom bunuh diri, radikal kita ganggu orang sholat, radikal kita ganggu orang saudara kita Islam beribadah, bukan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah radikal terhadap kebenaran Yesus. Salah satu kebenarannya adalah kasihlah musuhmu. Yang kedua, Alkitab berkata kalau kau membenci saudaramu, kau sudah seorang pembunuh. Artinya bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi membenci pun kami sudah dimasuk kategorikan pembunuh. Kenapa? Karena tidak ada orang membunuh yang tidak diawali dengan kebencian, dengan emosional. Pasti semua pembunuhan itu diawali oleh itu semua. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Hah? Kenapa Pak? Kok ini videonya berkaitan dengan Jokowi Pak? Jokowi untuk diganti atau pemerintahan mau diambil alih. Kenapa Pak? Ya, saya nggak mau mengurusi urusan politik. Walaupun saya tahu tentang politik, tapi kami sebagai pendeta tidak boleh ikut politik praktis. Namun kami harus ikut serta di dalamnya membangun politik yang baik untuk Indonesia. Artinya kalau ada orang Kristen yang terjun di politik, kami sebagai pendeta, kami memberikan saran-saran untuk mereka bisa berpolitik yang baik, yang membangun negeri dan membangun rakyat. Karena memang mereka ada di sana nanti, khususnya di anggota dewan, tujuannya kan memang untuk menyampaikan aspirasi atau kondisi keadaan masyarakat. Supaya pemerintah tahu apa yang mereka harus perbuat. Kami hanya sebatas itu Pak. Kami tidak pernah mengikuti politik praktis sebagai pendeta. Saya pribadi. Saya dulu pernah ditawari, tapi saya tidak mau. Saya pribadi tidak mau mengikuti politik praktis, tapi saya memahami politik itu. Jadi Pak, kenapa dikaitkan pembunuhan pendeta-pendeta tadi, pembunuhan Kristen radikal tadi kepada penggulingan pemerintahan Jokowi? Kami tidak ada, kami tidak pernah berpihak kepada apapun, kepada siapapun. Kami hanya taat kepada pemerintah sesuai Roma 13. Kalaupun nanti pemerintahan di periode yang berikutnya, misalnya Pak Prabowo, kami juga pasti taat sama aturan-aturan yang ada. Asal aturan itu tidak mengganggu kami atau melarang kami menyembah Yesus. Itu saja Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak ya. Saya berharap, saya merinding nih Pak. Saya berharap bisa berjumpa dengan Bapak. Tapi untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau untuk hal yang nggak baik, ya saya juga tidak mungkin mau Pak. Ya, maksud saya untuk persaudaraan. Saya mau berdoa Pak. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Pak Habib Rizik. Saya mendengar isu-isu beliau ini sedang sakit. Saya tidak tahu sakit apa. Yesus Tuhan Allah, kuasamu bekerja biar dia boleh sembuh. Tuhan Yesus, Engkau juga menjamah semua yang ikut kerumunan. Waktu acara Maulid Nabi dan juga waktu acara pernikahan Pak Habib Rizik.
supaya mereka semua terhindar dari coronavirus. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Habib Rizik ini, yang baik hati ini. Dan juga aku khusus berdoa, buat yang sudah subscribe, Tuhan memberkati berlipat kali ganda, terlebih terusus yang sudah mendukung pelayanan misi kami, Injil Kerajaan Allah. Saudara, ya sudah ada, kita bangun rumah misi. Jadi progresifnya luar biasa. Saya sudah seminggu tidak ke sana, tapi baru dapat laporan. Nah, ini progresifnya, nanti kita lihat. Bandingkan dengan 2 minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini. Maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini. Kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera, ya, yang tertera di layar ini, dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu, dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan dan kerelaan, ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua, 50.000 kali 200 orang, misalnya kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terlebih yang sudah subscribe. Tuhan berkati mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga, di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Ratakan, dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan, tinggal besok pengecoran. Besok pengecoran, tinggal tali.
sudah dicor, sudah selesai dicor. Nah, tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Nah, kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Nah, udah makai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Nah, sudah disemen. Nah, tinggal 1 sak lagi ini, udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Nah, tuh tinggal 1 sak. Nah, ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Ah, pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Nah, tuh udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya.